Halo semuanya. Jadi kita bakalan bermain sambil belajar dengan game Minecraft. Nah, di sini di world ini itu terdapat 4 desa dengan kondisi yang berbeda-beda. Bisa kita lihat dari sini. Kita akan lihat mulai dari sini. Di sini tuh ada desa A ya. Jadi desa A ini kondisinya seperti ini, bisa dilihat. Lalu selanjutnya untuk di sini tuh ada desa B. Seperti ini kondisinya. Lalu desa C seperti ini, dan yang terakhir ada desa D seperti ini kondisinya. Nah, jadi di game ini nanti peserta didik itu akan melihat untuk desa A itu nanti di sini tulisannya bukan aman dari banjir, tapi nanti akan ditulis untuk jumlah penduduknya itu berapa, terus bangunannya ada berapa, luasnya ada berapa. Selanjutnya seperti dengan desa B, desa C, dan juga desa D akan dituliskan kondisi dari desanya, dari penduduknya begitu. Lalu selanjutnya peserta didik di saat turun hujan peserta didik itu akan menentukan desa mana yang kira-kira itu bakalan terkena banjir maupun desa yang tidak terkena banjir. Nah, dimulai dari desa A dengan kondisi seperti ini. Desa ini mungkin aman dari banjir. Nah, selain itu peserta didik akan menjelaskan alasan mengapa desa A ini aman dari banjir, akan dituliskan pada LKPD yang telah disediakan. Nah, jadi peserta didik dapat menuliskan desa A ini aman dari banjir karena penyerapannya yang cukup, terus banyaknya pepohonan, kapasitas penduduknya yang tidak terlalu banyak, dan juga masih terjaga kealamiannya. Nah, selanjutnya untuk desa B, peserta didik pastinya akan memilih bahwa desa ini kebanjiran atau rentan terhadap banjir. Nah, peserta didik juga bisa membuat banjir melalui bak yang sudah disediakan di sini. Jadi bisa aja berarti itu bisa bebas kayak membuka blok yang ada di sini agar desa ini terkena banjir. Nah, seperti ini contohnya. Jadi peserta didik bebas mau membuka blok yang mana aja yang bisa menyebabkan desa ini banjir. Lalu peserta didik juga harus menuliskan alasan mengapa membuat desa ini banjir. Desa ini banjir karena penyerapannya yang kurang. Bisa terlihat di sini paving block semua. Jadi penyerapannya sangat-sangat kurang dan pepohonannya juga cuma beberapa. Lalu penduduknya ini mungkin bisa dikatakan banyak ya untuk desanya yang kecil ini dengan penduduk yang segini. Nah, selain dari menentukan desa ini banjir, peserta didik juga harus memberikan solusi yang dapat dilakukan, mungkin dengan penanaman pohon atau pengurangan dari paving blocknya. Selanjutnya ke desa yang ketiga, yaitu desa C. Nah, peserta didik harus menentukan desa ini apakah rentan dari banjir atau aman dari banjir. Nah, karena di sini ada sungai, terus rumahnya juga padat banget, pepohonannya juga cuma sedikit. Lalu peserta didik dapat menentukan bahwa desa C ini rentan terhadap banjir. Sama seperti desa B, peserta didik dapat membuat banjirnya dari membuka blok yang ada di bak besar ini. Nah, banjir sudah mulai terlihat. Lalu peserta didik menuliskan alasannya di LKPD yang telah disediakan. Selain itu juga memberikan solusi yang dapat dilakukan, yaitu dengan tidak merapatkan ini karena rumahnya terlalu rapat, jadi mungkin rumahnya bisa dibuat agak renggang lalu tidak mepet dengan sungai. Terus di sini juga kayak ada banyak sampah gitu, ada kayak buang sampah ke sungai. Lalu ini ada ikan yang muncul di sini. Pokoknya desa ini banjir karena
dekat dengan sungai. Selanjutnya ke desa yang terakhir, yaitu desa D. Di tengah-tengah sini terdapat waduk yang bisa mencegah desa ini dari banjir. Jadi desa ini bisa dikategorikan sebagai desa yang aman dari banjir dengan alasan terdapat waduk di tengahnya. Nah, dari seluruh desa ini, dari keempat desa ini, peserta didik itu dapat menentukan dua desa yang terkena banjir dan juga dua desa yang aman dari banjir. Nah, dengan menentukan hal tersebut, peserta didik pastinya juga harus memberikan alasannya yang tadi sudah dijelaskan, lalu juga memberikan solusi jika desa tersebut rentan terhadap banjir. Nah, mungkin seperti itu yang dapat dilakukan peserta didik. Jadi peserta didik dapat mengetahui apa sih yang menjadi penyebab dari bencana banjir dan bagaimana solusi dari permasalahan banjir yang sering terjadi. Mungkin itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa.